Imam Asy'ari sendiri ketika punya metode yang jelimet ya disalahkan oleh ulama banyak. Karena orang awam itu tidak mungkin faham al-alam mutahoyir wa kullu mutahoyir apa hadis. Akhirnya ulama-ulama termasuk Imam Ghazali, ulama-ulama mutaakhirin beliau ngerti tauhid itu gampang. Begini gue terus pakai survei, kalau sering cerita tengah ngaji niki. Imam Asy'ari mbak ngakoni cerita ini benar. Ada seorang ahli kalam, ahli debat itu ahli logika, ahli mantek. Nekani wong desa. Wong desa niku ditakoki. Ya bedui jare bima araf tarobak kowe iku penggaweanmu angon ngarit kok roh pangeran niku kondi ambek beduine dimaki-maki alba'ratu tadullu alal ba'ir engko ana tletong ya ana kebone jadi ternyata menemukan Tuhan itu gampang mosok ana tletong gak ono napa sapine artinya nek ana asar mesti ana muassir ana makhluk mesti ana napa khaliq. Nah, kemudian logika tauhid itu mapan ila yaumil qiyamah ning umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas referensi perkataan Gus Baha, di mana di saat itu Gus Baha atau di video tadi Gus Baha menjelaskan tentang kisah A'rabi, orang Badui ditanya oleh orang yang ahli ilmu kalam tentang bima ta'rifu rabbak, bagaimana kamu mengetahui Tuhanmu. Terus A'rabi ini atau orang Badui ini memaki-maki atau mengatakan al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Jadi apa yang diutarakan Gus Baha itu benar adanya, berada di dalam kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ada cerita persis seperti apa yang diutarakan oleh Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Jadi wasu'ila a'rabiyun anid dalili, orang Badui ditanya tentang dalil bukti wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima araf tarobak, kalau di kitab lain, bagaimana kamu mengetahui Tuhanmu? A'rabi lantas menjawab, al-ba'ratu tadulu alal ba'ir warrausu alal hamir. Kotoran unta itu menunjukkan adanya unta, kotoran keledai menunjukkan akan adanya hewan berupa keledai. Wa asarul aqdam alal masyir, bekas jejak kaki itu menunjukkan adanya orang yang berjalan. Fasama undatu abraj, langit mempunyai bintang-bintang, bumi mempunyai dataran yang amat luas, lautan mempunyai ombak-ombak. Amata dulu alal soni al hakim al qadir al alim, apakah itu semua tidak menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat yang menciptakan, zat yang bijaksana, zat yang mampu akan hal suatu apapun, zat yang maha mengetahui. Jadi apa yang diutarakan Gus Baha itu memang terdapat di dalam kitab. Seperti yang kami utarakan ini berasal dari kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, berawal dari sifat wajibnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, yakni sifat wujud. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu wajib mempunyai sifat wujud, artinya ada. Jadi sifat wujud itu di dalam kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam dijelaskan bimakna subuti syai' wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala lidatihi lali ilatin. Sifat wujudnya Allah itu maknanya bagaimana anna ghairahu lam yu'athir fi wujudihi ta'ala. Selain Allah tidak ada yang mempengaruhi dalam wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada wujud lidatihi, ada wujud liilatin. Kalau wujud lidatihi lah zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, selain Allah tidak ada yang memberikan dampak dalam hal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya Allah Subhanahu wa taala wujud, begitu. Ada dan tidak ada yang mewujudkan Allah. Puncaknya pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika wujudnya liilah. Amal wujudu ghairu dzati kawujudina. Adapun wujud yang bukan zat, yakni liilatin kawujudina, seperti wujudnya kita. Wujudnya kita bagaimana? Fahuwa bifi'lihi ta'ala. Itu semua merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti langit, bumi, gunung, apapun itu, seluruh alam semesta ini, matahari, bulan, itu merupakan wujud ghairi dzat, artinya wujud liilah. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sekarang wa dalilu ala dzalik wujudi hadhil makhluqat. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud, yakni wujudnya makhluk-makhluk semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti bumi kita, matahari, bulan, bintang dan lain sebagainya. Laulam yakun subhanahu wa ta'ala maka nasyai'un minal khalqi. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak wujud, maka sesuatu yang ada di sekitar kita pun juga tidak akan wujud. Nah, ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala wajib mempunyai sifat wujud. Buktinya seperti itu. Jadi mudah sekali untuk mengetahui bagaimana dalilnya Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Jadi apa yang diutarakan Gus Baha itu memang benar adanya dan berada pada kitab Jala'ul Afham bi Syarhi Aqidatil Awam. Sekali lagi, ulama-ulama kita tidak mungkin mengatakan atau berbicara ngasal, ngawur. Pasti semua itu ada rujukannya, ada pijakannya. Karena beliau emang sangat alim. Banyak sekali kitab-kitab yang telah beliau baca, paham betul dengan apa yang ia baca, sehingga dalam ia menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ngarang, tidak mungkin ngawur. Semoga bermanfaat. Wa nafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.